Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang materi sejarah perkembangan bahasa Indonesia dan PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Bunga Putri Pribadi dari jurusan Analis Kesehatan Program Studi D3 Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Kemenkes Semarang. Saya dari kelas reguler 1A dengan NIM P13374121025. Sebelum masuk ke materi, pertama-tama, apakah kalian tahu sumber bahasa Indonesia itu dari bahasa apa? Dan kalian tahu nggak peresmian bahasa Indonesia itu kapan? Penasaran? Maka kalian harus ikuti penjelasan dari aku sampai selesai ya. Sebelum masuk ke materi sejarah perkembangan bahasa Indonesia, kalian harus tahu perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Kenapa ejaan berkembang atau berubah dari masa ke masa? Hal itu karena ejaan menyesuaikan perkembangan bahasa di masyarakatnya. Perkembangan ejaan yaitu pada tahun 1901, ejaan CHA van Opsen. Pada tahun 1947, ejaan Suwandi. Pada tahun 1972, ada EYD atau ejaan yang disempurnakan oleh Soeharto. Dan pada tahun 2015, ada PUEBI yang masih digunakan sampai sekarang. Yang pertama, kita membahas sejarah perkembangan bahasa Indonesia dulu ya. Perkembangan bahasa Indonesia dibagi menjadi 4 materi. Yang pertama, sumber bahasa Indonesia. Yang kedua, peresmian bahasa Indonesia. Yang ketiga, kedudukan bahasa Indonesia. Keempat, fungsi bahasa Indonesia. Pertama, sumber bahasa Indonesia. Sumber bahasa Indonesia itu dari bahasa Melayu. Jadi bahasa Melayu adalah sumber atau akar bahasa Indonesia. Kedua, bahasa Melayu sebagai bahasa perantara atau lingua franca di Kepulauan Nusantara atau seluruh Asia Tenggara. Bahasa Melayu dipakai pada zaman Sriwijaya atau pada abad ke-7 sekitar tahun 600 sampai 790-an. Pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu berfungsi sebagai bahasa kebudayaan, berisi aturan hidup dan sastra, dan bahasa perhubungan atau lingua franca antar suku, bahasa perdagangan, dan bahasa resmi kerajaan. Dan kedua, peresmian nama bahasa Indonesia. Peresmian nama bahasa Indonesia terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928, yaitu pada saat Kongres Pemuda yang menghasilkan Ikrar Sumpah Pemuda. Yang isinya, yang pertama ada, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Dan kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ketiga ada kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia yang pertama adalah sebagai bahasa nasional. Kedudukannya berada di atas bahasa-bahasa daerah berdasarkan Ikrar Sumpah Pemuda. Yang kedua, kedudukan bahasa Indonesia sebagai
Bahasa negara menurut UUD NRI 1945 khusus bab 15 pasal 36 UUD NRI 1945 yang menyebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Next. Fungsi bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia juga dibagi menjadi dua. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia yang pertama melambangkan kebanggaan kebangsaan, yang kedua lambang identitas nasional, yang ketiga alat perhubungan antar warga, antar daerah, dan antar budaya. 4 alat yang memungkinkan penyatuan berbagai suku, bangsa dengan latar belakang sosial budaya dan bahasanya masing-masing ke dalam kesatuan kebangsaan Indonesia. Yang kedua, fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, yaitu bahasa Indonesia adalah bahasa resmi kenegaraan. Kedua, bahasa mengantar di dalam dunia pendidikan. Ketiga, alat perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan. Yang keempat, alat perkembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Yang kedua, kita masuk ke materi PUEBI, atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. PUEBI terdiri dari 3 bab. Yang pertama ada bab pemakaian huruf. Yang kedua ada penulisan kata. Yang ketiga ada bab pemakaian tanda baca. Ayo kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, pemakaian huruf. Pemakaian huruf terbagi menjadi beberapa subbab. Yang pertama ada huruf abjad. Huruf abjad terdiri atas 26 huruf, yaitu A sampai Z. Yaitu ada huruf A, B, C, D, E, dan seterusnya. Yang kedua ada huruf vokal. Huruf vokal terdiri atas 5 huruf, yaitu A, E, I, E, A, E, I, O, dan U. Yang ketiga ada huruf konsonan. Huruf konsonan terdiri atas 21 huruf selain huruf A, E, I, O, dan U. Contohnya B, C, D, F, G, M, N, O. O tidak ya. M, P, dan seterusnya. Yang keempat ada huruf diftong. Huruf diftong adalah gabungan huruf vokal. Ada A, I, A, U, E, I, dan O, I. Contohnya, kata harimau dan pandai. Selanjutnya ada huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan yaitu K, H, N, K, N, Y, dan S, Y. Contoh, kata khusus dan syarat. Huruf kapital. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat, huruf pertama nama orang, serta julukan dan julukan. Huruf kapital juga memiliki beberapa fungsi lainnya. Banyak sekali ya poinnya. Contohnya pemakaian huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. 2 dipakai sebagai huruf pertama unsur nama serta julukan. Yang ketiga dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Yang keempat dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama Tuhan, kitab suci, dan Tuhan termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Yang kelima dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar, kehormatan, keturunan, keagamaan atau akademik, profesi, serta nama jabatan dan kepangkatan. Dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama tertentu, nama instansi atau nama tempat. Dan 2 ini dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Dan dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, hari besar, dan hari bersejarah. Pemakaian huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama nama geografi, dipakai sebagai huruf pertama semua kata dalam nama negara, lembaga, badan, organisasi, atau dokumen.
dipakai sebagai huruf pertama setiap kata di dalam judul buku, karangan, artikel, dan makalah, serta nama majalah dan surat kabar, kecuali kata tugas. Dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, atau sapaan. Dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, kakak, adik, dan paman, serta kata atau ungkapan lain yang dipakai dalam penyampaian atau pengajuan. Selanjutnya ada huruf miring. Huruf miring dipakai untuk menulis judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Huruf miring juga dipakai untuk menegaskan atau memutuskan huruf, bagian kata, atau kelompok kata dalam kalimat. Huruf miring dipakai juga untuk menulis kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Nah, yang kedua ada huruf tebal. Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Huruf tebal juga dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab atau subbab. Kita masuk ke yang kedua, yaitu penulisan kata. Penulisan kata yaitu yang pertama adalah penulisan kata dasar. Kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Kedua, penulisan kata berimbuhan. Kata berimbuhan, imbuhan, awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Kata berimbuhan bentuk terikat tertulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. 3 ada bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung. Seperti ini tandanya di antara unsur-unsurnya. Bentuk ulang gabungan kata ditulis dengan mengulang unsur pertama. Contoh kata kupu-kupu, kata kura-kura, dan lain-lain. Selanjutnya ada gabungan kata. Gabungan kata yaitu kata majemuk, gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian ditulis dengan menggunakan tanda strip di antara unsur-unsurnya. Gabungan kata yang penulisannya terpisah tetap ditulis terpisah jika mendapatkan awalan atau akhiran. Gabungan kata yang mendapatkan awalan dan akhiran sekaligus ditulis serangkai. Gabungan kata yang sudah padu ditulis serangkai. Selanjutnya ada pemenggalan kata. Pemenggalan kata jika di tengah kata terdapat huruf vokal yang berurutan. Pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf vokal itu. Contohnya ada kata saat dan pemenggalannya itu di antara kata huruf A dan A. Kata depan. Kata depan seperti di, ke, dari ditulis terpisah dengan kata yang mengikutinya. Partikel. Partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahulunya. 2 ada partikel per yang berarti demi, tiap, atau mulai ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Partikel lah, kan, dan ta ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Singkatan dan akronim. Singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan itu. Singkatan juga ada yaitu singkatan nama lembaga, dan lain-lain. Seperti nama singkatan dari awal huruf di setiap katanya. Contoh ada NKRI, SD, TNI, dan lain-lain. Akronim. Akronim atau pelafalan dalam suku kata. Contohnya ada kata Kemenkes, pemilu, dan lain-lain. Angka dan bilangan. Bilangan dapat dinyatakan dengan huruf apabila hanya memiliki 1 atau 2 kata pada awal kalimat. Contoh, itu 2, 15. Jika lebih dari 2 kata menggunakan angka, contoh 180 dan 2300. Angka juga dipakai untuk menomori bagian karangan atau ayat kitab suci. Contoh surah Yasin
Ayat 9. Kata ganti ku, kau, mu, dan nya. Kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Kata ganti ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Kata sandang si dan sang. Kata sandang si dan sang ditulis terpisah dengan kata yang mengikutinya. Kita masuk ke bab yang ketiga. Yang pertama ada tanda titik. Tanda titik, kalian tahu kan pasti tanda titik itu digunakan untuk apa aja, dipakai pada saat apa aja? Ya benar, tanda titik dipakai pada akhir kalimat. Kedua, tanda titik juga dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagian intisar atau daftar. Tanda titik juga dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Contohnya 09.30.15 yang artinya jam 9, 30 menit, dan 15 detik. Tanda titik juga dipakai dalam daftar pustaka di antara nama penulis, judul, tahun, dan judul tulisan. Tanda titik juga dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya. Tanda titik, sudah ya. Selanjutnya ada tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilang. Tanda koma dipakai sebelum kata penghubung dalam kalimat majemuk setara. Tanda koma juga dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat. Tanda koma dipakai sebelum angka desimal atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka. Contohnya itu angka desimal 0,50. Tanda titik koma. Tanda titik koma dipakai sebagai pengganti kata hubung dari kalimat setara dalam kalimat majemuk. Tanda titik koma juga dipakai pada akhir pemerincian berupa kausa. Tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian pemerincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Selanjutnya, tanda titik dua. Tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Tanda titik dua dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemerincian. Tanda titik dua dipakai dalam naskah drama yang sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Tanda titik dua juga dipakai dalam jilid atau nomor dan halaman surah dan ayat dalam kitab suci. Tanda hubung. Tanda hubung dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris. Tanda hubung dipakai untuk menyambung unsur kata ulang. Tanda hubung dipakai untuk menyambung tanggal, bulan, tahun yang dinyatakan dalam angka atau menyambungkan huruf dalam kata yang dieja satu-satu. Tanda hubung juga dipakai untuk memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan. Tanda pisah.
Tanda pisah itu seperti ini ya, lebih panjang dari tanda hubung. Tanda pisah dipakai untuk membatasi penyisipan atau kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Tanda pisah juga dipakai untuk menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan yang lain. Tanda pisah dipakai di antara dua bilangan, tangga, atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke. Tanda tanya. Tanda tanya, pasti kalian tahu dong apa aja yang kita gunakan tanda tanya itu. Pemakaian tanda tanya itu dipakai pada akhir kalimat tanya. Contoh, siapa pencipta lagu Indonesia Raya? Tanda tanya juga dipakai di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Tanda seru. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Tanda elipsis. Tanda elipsis yaitu titik 3. Dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. Dan tanda elipsis juga dipakai untuk menulis ujaran yang tidak selesai dalam dialog. Tanda petik. Tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lain. Dipakai untuk mengapit judul sajak, lagu, film, sinetron, artikel, naskah, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Tanda petik juga dipakai untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Yang kedua, tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit makna, terjemahan, atau penjelasan kata atau ungkapan. Tanda kurung. Tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Tanda kurung juga dipakai untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Tanda kurung juga dipakai untuk mengapit huruf atau kata yang keberadaannya di dalam teks atau dapat dimunculkan atau dihilangkan. Tanda kurung juga dipakai untuk mengapit huruf atau angka yang digunakan. Ada selanjutnya tanda kurung siku. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Tanda kurung siku juga dipakai untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang terdapat dalam tanda kurung. Tanda garis miring. Tanda garis miring dipakai dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 takwim. Tanda garis miring juga dipakai sebagai pengganti kata dan atau serta setiap. Tanda garis miring dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi, pengurangan atas kesalahan atau kelebihan dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Yang terakhir ada tanda penyingkat atau apostrof. Tanda penyingkat dipakai untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka dalam konteks tertentu. Contoh 28 strip 8 strip apostrof 21 apostrof 21 berarti tahun 2021. Sekian penjelasan dari saya tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia dan Puebi. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua.
Dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata atau ucapan yang saya lakukan. Terima kasih. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tetap jaga kesehatan dan salam sehat.